Halo, kali ini saya mau berbagi cara untuk perawatan rutin atau servis rutin. Kali ini saya mau tips bikin kuras tangki bensin CBR Old. Sekalian mau ganti filter bensin. Sebenarnya sih nggak ada masalah di motor saya. Cuman iseng aja sih sekalian ganti tangki, kuras tangki sekalian ganti filter saja. Untuk tekanan bensin masih normal 38 sampai 40 dan di 38 sampai 42. Untuk di motor saya masih kisaran 40-an. Jadi masih cukup normal. Sebaiknya pengurasan tangki dilakukan maksimal 1 tahun sekali untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti mogok di jalan tiba-tiba, terus full pump rotaknya rusak. Untuk filter bensin nggak terlalu mahal kok, cuman saya beli di kisaran 50.000 kalau nggak salah di online shop Ori. Untuk servis saya nggak pernah servis di Ahas, tapi dibilang nggak pernah sih enggak. Karena menurut saya motor kalau masih bagus, kalau di otak-atik malah jadi rusak. Kalau mau awet motor dari baru sampai 5 tahun apa berapa, saran saya sih cuman ganti kampas kopling, kampas rem, terus ganti oli setiap 2000 maksimal 2000 km, terus pakai bensin yang bagus sesuai oktan di motor kita, kompresinya. Kalau saya kadang Shell, kadang juga Pertamax, tergantung kebutuhan saja sih. Setelah dikuras dari atas, sekarang kita kuras deh tangkinya, kita turunkan. Oh iya, sebelum kita kuras sisain saja maksimal 2 batang saja. Soalnya kalau tangki CBR itu kan lumayan gede nih, kapasitasnya sampai 12 literan. Kalau saya terakhir ngisi biasanya ngisi sih langsung full awet, jadi tangki nggak ada endapan. Biasanya sih nggak ada bocor rembesan di air karena masih ada celah-celah di di tutup tangki itu, ada kayak bulatan seperti itu buat air masuk, buat ngebuang air. Itu jarang kalau motor CBR yang sekarang nih, dari tipe motor CBR lokal itu jarang, kecuali CB Old itu masih tutup tangkinya yang chrome. Nah itu seringan bocor rembesan air. Kalau motor ini tuh paling kalau jarang dipakai jadi berembun air. Lihat saja itu bensinnya juga bersih kok. Cuman baiknya setahun sekali lah diganti filternya, diganti filter bensin, filter udara, ganti saja, murah kok. Ketahuan kalau motor itu sering dipakai jalan terus tiba-tiba
mati, nah itu ketahuan. Antara mogok itu bisa dua hal, satu suplai udaranya kurang, sama suplai bensinnya kurang. Nah itu kan masih bagus tuh pembuangan airnya. Itu pembuangan bensin yang penuh, itu juga pembuangan air sama. Tuh sor masih lancar, nggak ada karat yang nyumbat, jadi cukup aman masih menurut saya. Cuman saya kuras saja. Ini bensin 2 batang saja masih 5 literan saya taruh di jerigen yang ukuran 5 liter. Nah bensin yang ini nanti nggak usah dipakai lagi, kita beli bensin eceran dulu, kemudian kita isi ulang lagi ke pom bensin. Bensin sisa ini kita bisa buat pakai bersih-bersih, seperti oli-oli yang bekas rantai itu dibersihin aja, itu yang nempel-nempel di mesin. Untuk membuka full pump kita menggunakan kunci T8 atau kunci ring, terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau saya menggunakan kunci T, adanya kunci T saja. Bisa dilihat nanti dari full pump filternya. Kalau CBR yang tipe ini filternya itu di dalam full pump. Kalau CBR yang bukan CBR ya, CB 150R itu filternya di luar, jadi bisa diganti filter tanpa menguras tangki. Nah ini kan sekalian ganti filter, sekalian kuras tangki saja. Ini udah hampir setahun ini baru sempat nguras bensin ini. Karena kesibukan di kerjaan. Nah itu tuh ada karat-karat di luar, sebenarnya sih nggak masalah, cuman itu risih aja liatnya. Nanti kalau ada waktu dibersihan, dicat ulang aja biar nggak keropos. Nah sebelum lepas kabel itu ingat-ingat dulu, atau enggak foto saja lah itu susunannya. Nah kabel-kabel itu tuh difoto saja sebelum dilepas, karena susunannya beda, nanti kita akan bingung pas. Untuk ganti filter mah gampang, ganti nyolokin kabelnya itu loh yang susah. Nggak usah pakai tang, nggak usah pakai tangan juga bisa kalau itunya normal, nggak ada karat, biar nggak patah. Untuk membukanya sih nggak usah dipakai obeng dicongkel-congkel, itu kan ada klipnya. Nah itu tuh di ini nah, itu tinggal dibengkek dikit aja ke 4 sisinya, baru kita tarik. Itu bersih tanpa karat kan, aman deh filternya. Itu bersih masih. Saya ganti setiap setahun sekali biasanya, atau 10.000 saya ganti. Kita cek apa ada karat atau apa. Kalau ada karat kita cari sumber karatnya di mana. Tapi kalau di motor ini nggak ada karatnya, cuman di luar saja, itu dekat jok, karena lem mungkin ya, lem itu kan awalnya masih ada lem kalau baru. Kalau ini kan udah nggak ada lemnya, udah rusak kali mungkin. Saya mau ganti lemnya nggak ada. Nah pemasangan filter gimana ya,
sesuaikan saja posisi sebelumnya, baru kita masukkan lagi. Ini filter ori, saya beri cuman 50 ribuan. Nah teman-teman, kalau rotaknya lemah, tekanan 20 kurang, ganti filternya dulu. Bisa jadi karena dari filternya kurang supply, terlalu penuh dengan karat atau kotoran dari bensin. Untuk pasangan ini saya cuman buat marking saja. Nah untuk yang pasnya nanti setelah ini kita bentuk dulu, kan karena dari bawaannya kan dia datar, nggak melengkung. Beda kalau sudah pernah dipakai dia melengkung, jadi kita marking dulu. Ya hemat budget sih kalau kita servis sendiri, kita telaten. Kalau kuras tangki di Ahas kan sekitar 80 ribu. Belum ganti filter. Karena saya nggak punya duit ya, saya otak-atik sendiri saja. Gimana ya kalau motor, kalau di otak-atik saking sayangnya itu kalau satu baut yang kita geser ada yang nggak posisi yang sebenarnya, itu rasanya kesel. Atau enggak ada baut satu aja hilang, itu rasanya kesel rasanya. Satu bautnya itu kan lumayan 25 ribu satu kalau yang ori. Kalau baut-baut yang ukuran 10 ya murah sih, 2 ribu juga dapat. Kalau yang ori juga carinya susah, nggak bisa hari itu jadi, harus inden dulu. Untuk teman-teman kalau habis pasang filter tapi nggak bisa masuk seperti ini nih, ini kan masih ada sisa berapa mili tuh. Nah itu kan ada sisa berapa mili, jadinya nggak bisa press masuk kan. Nanti ada hal yang belum kita lepas dari bawaan filternya. Ini cuma contoh saja nih. Nah itu kan ada tutupnya dibuang saja. Nah itu buang, baru pasang. Kalau nggak dibuang, masangnya susah juga, motor juga bakal berbet mati. Nggak bakal berbet, malah mati, nggak hidup. Itu kan filter ditutup supaya biar nggak kemasukan debu dari pabrik mungkin ya. Pernah kejadian kayak gitu, panik saya habis ganti. Cuk mati iki kepiye iki. Beli rotak juga mahal, beli full pump mahal. Kalau full pump satu set kayak gitu sekitar 400-500 lah. Kalau CBR tipe ini. Saya udah memakai motor ini sekitar 7 tahun berarti. Iya sekitar 7 tahun, 2016 sampai sekarang ya 7 tahunan. Alhamdulillah nggak ada kendala, karena saya sering servis sendiri, di otak-atik aja sendiri. Kalaupun kita rusak itu motor-motor sendiri, puas. Terus walaupun nggak enak juga
kita yang kerjain sendiri ya enak-enak aja jadinya. Ini motor saya suka berbuat perjalanan tiap hari 60 kilo total, 60 sampai 70 kilo. Saya kerja di Jakarta Selatan, rumah saya di Bekasi, Tambun. Lumayan kan? Udah tahu 60 kilo kalau kita servis berapa harganya, tiap bulan pasti servis. Kalau servis kan 2000 kilo. Nah kalau tiap hari kita bolak-balik ke Jakarta, bolak-balik servis sendiri saja lah. Beli itu setiap habis gajian beli satu, nyicil yang kita butuhkan aja, nyicil aja dikit-dikit. Nah itu susunan kabel jangan sampai kebalik. Kalau kebalik dia bensinnya nggak naik, di ampere bensinnya nggak naik, terus bisa juga full pump bunyi cuman nggak bisa hidup karena harusnya dia nyedot tapi dia malah narik. Itu kan DC, jadi arus DC itu kan nggak boleh kebolak-balik gitu teman-teman. Intinya jangan takut untuk bongkar-bongkar sendirilah. Ini pernah kejadian saya kepepet buat kerja tiba-tiba mati. Mau diganti sama bengkel AHA saya nggak mau karena saya tahu sebelumnya itu saya udah ngecek, jadi saya tahu. Saya punya namanya itu buat ngetes full pump itu ada. Alatnya cuma 100.000, beli saja itu. Buat ngetes full pump itu namanya apa ya lupa saya. Beli aja di online shop cuma 70.000. Ini kalau ganti ini lumayan cuy, masih bagus diganti 400. Akhirnya saya dari AHAS itu minta ganti full pump terus cok businya doang anjir harganya 400-an, kok busi CBR yang ori. Ya udah ganti cok busi aja dulu sama ini karena saya yakin full pump bensin nggak apa-apa, yuk ganti cok busi sama apa namanya sama businya saja. Kalau ini cok busi apa ya, cengklong busi namanya. Jadi kalau kita mau tiba-tiba ada kendala di jalan terus kita mau ada ini, kita tahu ada kejadian gas kayak gitu tuh tahu. Nah untuk pemasangan ini kan ada panahnya dan ada lubang kecil tuh, dan ada di sebelah plat itu ada L sama R kanan sama kiri, jadi nggak mungkin kebalik, tenang saja. Ini pemasangan platnya. Paling kalau kebalik juga kabelnya itu nggak nyampe, pokoknya kabel dari bubble body itu udah ngepres kok. Kabel bensin sih agak panjang, cuman kabel body itu dia ngepres tuh, itu kan masuk situ ada lubang kecil itu. Aman lah, bisa dibikin di rumah sendiri, di otak-atik sendiri. Intinya di otak-atik lah, video otak-atik motor sendiri lebih puas. Udah, kita tinggal kencengin bautnya. Atak. Siapa
Siapa yang bunyinya otak-otak? Dengan cara menyilang. Siapa yang bunyinya otak-otak? Jangan pakai kunci dulu biar nggak peyang. Sebenarnya sih kuat sih, cuman saya takutnya ada hal yang nggak pas jadi malah rusak. Ini kan plastik sama besi, takutnya plastiknya yang kalah. Kita pasin dulu, baru habis itu kita baut menyilang. Jangan kenceng-kenceng dulu sebelum yang lain kenceng. Udah, habis itu kita kencengin saja, nggak apa-apa. Kunci T kayak gini tuh cuma 15.000. Beli aja bro. Modalnya cuma nekat saja nih mas, punya saya sebelumnya. Di bawahnya kan keramik biasanya rumah-rumah. Kalau tangki kalau langsung di keramik bisa baret. Taruh aja, kasih kardus. Oke, setelah proses pemasangan full pump udah selesai, kita pasang tangkinya ke motornya. Apakah hidup? Kita lihat. Nah, jangan panik kalau ada kayak gitu. Itu akan nyedot bensin dulu. Pressure-nya PSI-nya itu sampai 40, sampai 20, 30 lah itu bisa nyala motor. Cuman kan itu kan sempat masuk angin tadi PSI-nya kurang, jadi dia dulu apa-apa. Pasti berebut pertama kalinya. Untuk habis video ini kita bakal service throttle body. Cukup sekian dan jangan lupa di like dan subscribe untuk video kali ini. Saya terima kasih telah meluangkan waktu 25 menitan untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.